apa-apa. Saya pegang. Ada makhluk Anda. Tidak apa-apa. Jangan, Mbak. Enggak, makhluk Anda justru malah hilang kalau megang Anda. Kita harus diam untuk melakukan banyak aktivitas nih. Hah? Semakin kita diam, makin dia itu. Iya. Kena. Nggak apa-apa, justru kalau kena darah ini kamu malah hilang gaibnya. Iya. Sebentar. Mbak Tita. Kamu nggak usah takut. Nggak apa-apa, nggak. Justru gaib kamu malah hilang kalau kena darah ini. Apa yang kamu lihat? Tunggu dulu. Iya. Mbak Tita. Kita harus kayak gerakannya seperti kita tidak boleh bergerak terlalu banyak tampaknya di sini. Semakin kita bergerak banyak, semakin ada arus. Kamu nggak usah takut, ini ritual saya. Nggak usah takut. Kenapa kami dipeperin itu? Justru supaya kalau kamu memang mau jadi kaya, inilah seperti saya. Kalau ingin menjadi kaya. Tapi saya nggak mau pakai. Nggak mau kaya ritual gara-gara kayak itu. gini. Astagfirullahaladzim. Tidak usah takut. Frame barusan jatuh ini kenapa, Roy? Bentrokan energi dari makhluk tersebut kan rambutnya Justru panjang. makhluknya mengikuti kamu tuh. Kamu kena, Bay? Kena dipeperin di sini. Oh, kita pelan-pelan ya. Pergerakannya jangan terlalu banyak. Apa, Roy? Yang kamu lihat, apa yang kamu rasain, Roy? Darah ayamnya tidak akan masuk ke sini. Nanti kalian masuk di sini deh. Enggak apa-apa. Jangan, Tita. Nggak apa-apa. Sini. Nggak apa-apa. Nggak usah takut, kamu nggak perlu takut. Iya, aku nggak mau. Jangan tahan dulu. Jatuh. Mbak Tita duduk dulu, Mbak Tita. Fokus. Saya lihat hewannya. Saya khawatir dia akan hidup-hidup di sini. Itu di rambutnya masih ada mahkota darah seperti yang saya gambarkan di whiteboardnya, penuh dengan darah. Kamu dendam sama saya, Tita. Saya tahu ini bukan Mbak Tita. Saya tahu ini orang lain yang ada di dalam tubuhnya. Meper-meperin supaya orang ikut alirannya dia. Dia tidak berani menyentuh saya karena saya mempunyai power. Saya punya kekuatan juga di sini. Jadi Tita tidak. Tampaknya dia masih mau menyerang kalian deh. Sini. Nggak usah. Mbak. Kamu nggak usah. Ngapain kamu? Mbak Tita. Kamu diem. Nggak usah lari, kamu nggak usah lari. Karoy. Kamu nggak usah lari. Mbak Tita duduk dulu. Duduk. Mbak Tita bisa tenang nggak? Kalau bisa tenang kita lanjutin. Jangan paksa semua yang di sini untuk ngikutin apa yang kau mau ya, Mbak. Ya. Kita saling menghargai aja. Dia cuma takutnya sama saya, Bayu. Karena saya punya kekuatan juga ular. Saya ada Siti Jasmia dan saya dilindungin. Jadi dia tidak akan nyentuh saya. Kalian jaga-jaga ya di belakang. Ya benar kata Bayu, semua orang juga nggak mau ngikutin. Beberapa orang nggak mau kayak gitu-gituan. Jadi jangan dipaksa. Kenapa dia harus cari orang lain sih untuk ikutin yang dia lakuin? Karena untuk temennya. Jadi semakin banyak temen yang dia peperin, semakin dia banyak kekuatannya untuk itu tuh.
Saya tuh ngelihat ini disembah gitu, jadi disembah gitu. Tubuh saya bisa menjadi kuat jika saya peperin ke orang-orang. Jadi ketika pas dipeperin, pas lagi sialnya orangnya kecelakaan gitu. Itu yang saya lihat nih, kayak ini darahnya dipersembahkan untuk sang ratu ini gitu. Kenapa kami berdua? Kenapa nggak yang lain? Memang saya mengincar kalian. Dia tidak bisa masuk ke saya harusnya. Kalian ini tetap di lingkaran. Penonton tapi aman gak, Roy? Penonton aman. Cuma kalian yang nggak aman. Semakin takut, semakin padam. Saya masih belum paham sebenarnya kenapa sih Mbak Tita mau kayanya kayak gitu. Itu satu lagi, Bay. Saya lihat di kepala saya, di mata batin saya, semakin dia dapetin orang banyak, semakin kuat si makhluk ini dan semakin kayanya Mbak Tita. Itu sih yang saya rasakan. Dia semakin orang dipeperin, orang meninggal, ada orang yang marah-marah, emosi negatif kena, semakin powerful dia. Kamu masih ingin menyerang ya? Saya baca pikiran kamu masih mengincar dua orang ini. Aduh, terus ini gimana, Roy? Udah dipeperin gini nih. Kan dia datang lagi kan. Mbak Tita. Sini. Mbak Tita. Kamu gak usah takut. Kenapa sih maksa banget? Mbak Tita. Mbak Tita. Kalau Mbak Tita nggak bisa tenang, kami akan panggil security ke sini. Hah? Kamu akan panggil security ke sini. Mbak Tita bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak, Mbak Tita? Tono. Sudah bisa tenang. Mbak Tita. Saya mengincar dia. Mbak, tenang. Mbak Tolong Tita. dong, pegangin, dudukin ini. Tenang. Ada tali atau apa untuk ikat untuk. Kita punya tali kah? Kain mungkin. Kain hitam. Kamu ada di bawah pengaruh saya. Nurut sama saya. Saya ikat kamu di situ. Siti Jasmia. Ikat. Kuat banget. Pasti kuat banget lu bisa. Ikat di situ. Ikat, bro. Jangan ganggu kita bertiga. Yang ganggu kita bertiga. Dia, saya minta kain cepat. Kain. Minta kain. Ini di cleansing aja deh, Roy. Dinetralisir aja kali ya, supaya bersih, nggak ada makhluk-makhluk itu. Dia nggak ngamuk dan nggak kesurupan. Oh, udah terikat di sana. Saya minta dupa. Kata dupa. Kamu ikat dia deh.
Lepaskan. Kamu nggak bakal bisa lepas dari lingkaran itu. Saya akan bersihkan. Lepasin. Kamu pergi dari tubuh Tita. Saya Roy Kiyoshi, saya perintahkan kau keluar dari tubuh Tita. Keluar dari tubuh Mbak Tita. Mbak Tita. Mbak Tita. Mbak Tita. Ini udah Mbak Tita nih. Ini dia. Boleh dilepas? Iya, udah. Mbak Tita. Iya. Iya. Mbak Tita sadar gak sih apa yang kau lakuin ini kekacauan semua di sini? Enggak, saya nggak sadar. Duduk situ. Oh, dari tadi pas dia udah siram darah ke badannya, itu bukan dia Bukan lagi. dia ya? Bukan dia lagi. Kamu, Mbak Tita dengar saya ya, Roy Kiyoshi. Kamu duduk di situ. Majuan dikit-dikit. Oke. Saya yakin kan ini pasti aman. Mbak Tita, kamu tuh parah banget loh. Tadi kau dimasuki oleh makhluk halus ini dan mengejar bintang tamu saya dan partner saya untuk dijadikan tumbal dan pengabdi gitu loh. Kamu nggak sadar ngelakuin itu kayak orang drunk gitu loh, kayak orang mabok gitu. Hilang aja gitu kesadarannya. Iya, Tita. Di sini tuh semua bau amis gara-gara Mbak Tita tadi kemasukan apa itu. Dia udah kayak ininya udah nggak bisa berpikir secara logika. Bukan dirinya lagi Bukan ya? dirinya lagi. Tapi ini udah dia. Ini udah dia Ya, sih. benar. Tapi saya sebel deh. Sampai dia sekarang masih kembali ke Mbak Tita yang normal. Saya merasain dia tuh tetap kekeh loh, nggak mau berubah. Ini di mana, Roy? Makhluk ini saat ini? Ini ada di atas kita. Udah nggak berani nemplokin ke bawah. Dia tuh masih kekeh loh, mau ngajakin orang sebenarnya. Dalam hatinya dia berbisik, harus dapetin nih. Supaya dia makin kuat. Iya, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Mbak Tita, Iya. mau ngapain sih ikut begini-ginian? Pakai gini-ginian? Roy, emang bisa kaya menggunakan gini-ginian? Kamu tau gak, uang jin dimakan setan gitu. Kayak sesaat, namun keluarnya banyak banget. Entah kaunya masuk rumah sakit, entah itunya segala macam. Bahkan nyawa pun akan terancam jika ini masih dilanjutkan. Tapi saya sudah senang dengan melakukan semua ini. Dan saya tidak akan bisa melepaskan semua ini. Ya udah kalau itu, saya sih cuma kasih tahu ya Mbak ya. Kayak uang jin dimakan setan sih. Kalau mau ngelakuin gituan juga nggak apa gitu. Jadi kalau ngelakuin terus kayak gini, dia hidupnya apa pengaruh buat hidupnya Tita, Roy? Pertama, pasti kalau orang tahu dia ngelakuin pesugihan, pasti dijauhin. Hukum sosial itu akan berlaku di sini. Kedua, saya ngerasa nyawanya juga pasti akan terancam sih. Karena kalau dia nggak dapetin korban lagi nih, si Titanya yang dijadiin tumbalnya. Bahkan Titanya diajak bunuh diri. Ambil tali rafia, kemudian gantungin leher kamu di atas, naik kursi, terus kursinya dilepas. Itu yang saya lihat loh. Mbak Tita, kalau misalnya ada orang lain tahu, malu nggak pakai gini-ginian ritualnya? Nggak perlu malu. Untuk apa saya malu? Loh, itu darah ayam, darah binatang. Itu tuh masih kekeh, berarti saya bilang tuh bener. Ini dia masih kekeh dengan Prince. Dia menganggapnya masih kekeh, nggak mau. Pada akhirnya saya juga udah ngomong, jangan Mbak Tita. Ini bakalan terus-menerus akan kamu nanti bakalan jadi korban. Tapi dia kok tidak menggubris saya ya. Maaf banget, saya sudah biasa melakukan semua ini. Aduh. Jadi Kalau saya udah misalnya bisa nanti- melepaskannya.
Oke, nggak bisa lepas. Kalau nanti yang dikorbankan adalah nyawa kamu sendiri, Ya itu urusan belakangan lah itu nanti. Yang penting saya di sini udah senang dengan apa yang saya miliki dengan ritual pesugihan ini. nggak nyesel Mbak. Kalau misalnya nanti mati belum sempat berbuat baik, tapi malah bersekutu sama makhluk-makhluk kayak begini. Ya saya harus tahu lah terima konsekuensinya. Kayak susah dikasih tahu, Bay. Matanya aja Iya. kekeh gitu. Dia masih nganggap ini benar gitu. Iya. Kalau Karena memang saya berat untuk melepas semua ini gitu. ya Dan semakin saya coba untuk berhenti, justru malah nggak bisa gitu. Pernah coba berarti? Coba pernah tapi nggak bisa. Jadi saya pengennya terus-terusan aja. iya sih. Lebih nyaman seperti ini. Nah, itu kan Mbak Tita yang ngomong dia udah nyaman, jadi mau ngomong 1000 kata sampai saya berbusa, kamu kayaknya Nggak bakal bakalan. nggak dengerin kami bertiga deh. Karena ini udah dibutain sama ini. Mbak, kalau nggak pakai gini-ginian, emang menurut kamu nggak bisa ngedapetin apa yang kamu mau, Mbak? Dulu saya pernah coba, tapi saya kan bangkrut. Dulu saya pernah usaha halal, tapi nggak bisa. Jadi dulu kan saya banyak foya-foya, terus saya bangkrut. Ya udah, teman saya ngajak. Ya udah jadi seperti ini deh. Ini kan cara yang instan banget, justru malah ngerugiin diri sendiri. Uang jin dimakan setan. Nggak jadi apa-apa dong. Nggak jadi apa-apa, ntar dapet duit pasti buat bayar apa, tiba-tiba apanya nubruk gitu. Astaga. Terus buat bayar repairnya gitu-gitu. Mobil, rumah bisa aja Iya, celaka ya. tiba-tiba rumahnya gerubrak, ambruk, plafonnya harus bayar ini dan itu. Tiba-tiba kulkasnya meledak dar gitu. Abis juga Iya, habis uangnya juga untuk sebenarnya ngebenerin gitu-gitu. elektronik kayak gitu-gitu, AC ya tiba-tiba nggak jalan, harus beli baru lagi. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya harusnya Mbak Tita bisa mikir dengan lebih clear ya, ketimbang dibisikin. Dia soalnya dibisikin ini terus sih, jadinya kita nggak bisa tunggu sampai waktu tiba-tiba Mbak Titanya kena jadi korban, itu kayaknya baru bisa deh. Karena selama ini dia belum pernah ngerasain. Belum pernah ngerasain. Belum kesandung, jadi dia masih berteman sama makhluk ini. Betul Bisikannya sekali. masih denger terus. Iya, dia masih wangi semua, dia masih ada. Ih, gila ya Mbak Tita. Nyari orang terus, nyari korban Kayak terus. itu loh, jadi tuh dia nyari orang supaya lebih kuat fondasinya, kayak jadi kayak neraca kaki gitu loh, piramida gitu. Iya. Kayak sektenya aneh sekali menurut saya. Nyari orang terus buat Iya. jadi pengikutnya dia. Jadi kayak bikin kayak piramida dan Sudah mungkin cukup sampai di sini ya. Saya ritual saya di sini. Saya sudah buktikan ke semua orang bahwa ritual saya ini memang benar. Ya gini ya Mbak, Mbak udah membuktikan semuanya, tapi asal Mbak tahu, Mbak semua orang pengen punya cara seperti yang Mbak ambil. Jadi gimana dong? Tadi dia Pengen kena. ikutin. Enggak semua orang pengen caranya seperti itu. Ya. Kalau Mbak pengen cara kayak gini, dipilih untuk buat kaya, ya silakan. Tapi pesan saya, jangan ajak orang lain Mbak. sendiri aja gitu ya, masa maksa orang untuk jadi pengikut sektenya seperti itu. Ya sudah, saya mohon pamit. Cukup sampai di sini ya. Bawa deh semuanya. Sudah. Mess up loh. Kotor banget, berantakan banget. Terima kasih. Ya. Seolah-olah tanpa bersalah pula. Nggak ada rasa salahnya. Aduh Roy, terus terang saya risih banget sih Iya. nih di tempat Itu Itu masih banyak. Masih nempel-nempel Oke. saya harus. Di rumahnya juga masih banyak nih hewan-hewan lain yang bisa jadi dikorbanin. Saya melihat banyak hewan yang korbankan. Banyak sekali hewan-hewan darah, apapun pokoknya asal jadi darah aja. Kalau bisa, misalnya manusia itu bisa berdarah lebih cepat, maksudnya jadi tumbalnya si Mbak Tita, dia bahkan manusia itu dikorbankan sekalian dagingnya kali ya. Makanya saya tertarik deh, pengen membedah lingkungan Tita, apakah ada pesugihan yang lain atau menyimpan barang-barang khusus yang lain yang mungkin akan saya melakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, pemirsa, setelah ini